Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom seluruh keluarga besar SKBB, kerabat dan sahabatku, bahkan semua yang dengan setia setiap pagi menantikan sarapan sorgawi. Mari kita berdoa dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap pagi yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami tahu hidup ini adalah kasih karunia-Mu yang sangat luar biasa. Mari ya Bapa, isi penuh piring hati kami dengan kebenaran firman-Mu dan mampukan kami hidup di dalam kebenaran itu. Berfirmanlah, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, seluruh rekan-rekan kerja dan para kerabat serta sahabat, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul pengharapan di tengah keputusasaan. Hidup manusia adalah hidup di dalam keputusasaan. Mengapa bisa demikian? Karena keputusasaan datang dari dosa. Dosa membuat keputusasaan. Akibat daripada dosa adalah keputusasaan. Apa sih itu putus asa? Putus asa artinya tidak ada pengharapan. Seringkali di dalam segala kesulitan hidup yang kamu dan saya hadapi, kita mudah untuk menjadi putus asa. Kita takut ulangan tidak bisa, kita takut tidak naik kelas, kita takut sakit, kita takut celaka, kita takut kelaparan. Ada banyak hal yang membuat kita takut dan kita cenderung menjadi putus asa. Semua itu adalah karena dosa yang berkuasa di dalam hidup kita. Siapa yang dapat membebaskan kita dari dosa? Perbuatan baik tidak bisa. Ada banyak orang yang selalu berbuat baik, tetapi dosa masih terus ingin berkuasa di dalam hidupnya. Ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya, lalu dia mencoba untuk berbuat baik kepada sesamanya. Tapi itu semua tidak dapat membuat dosanya hilang. Dan dosa itu membawa apa? Kebinasaan. Tidak ada agama yang mengatakan bahwa berbuat dosa tidak apa-apa. Dosa pasti ujungnya maut. Dosa pasti ujungnya ke neraka. Siapa yang dapat membebaskan kita dari semua akibat dosa itu? Mari kita mau baca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan
dari Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 dan 2. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Jadi waktu itu Yehezkiel, ya, roh Allah membawa dia ke satu tempat, ya, dan dia melihat di tempat itu, yaitu di lembah itu, penuh dengan tulang-tulang, tulang ikan, bukan, tulang binatang, bukan, tulang manusia, ya. Kemudian ayat yang kedua, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Tulang berserakan dan tulang itu sudah sangat kering. Kalian tahu, tulang-tulang dari manusia itu adalah berasal dari manusia yang sudah mati. Manusia kalau mati, meninggal dunia, lama-kelamaan dagingnya hancur, ya, busuk. Dan setelah dagingnya busuk, dimakan ulat-ulat, yang tertinggal hanya tulang. Otot-ototnya juga nggak ada, urat-uratnya juga nggak ada. Dan tulang itu makin lama menjadi makin kering. Ya, karena apa? Tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Tulang itu pun sudah mati, begitu. Ya, itulah yang dilihat oleh Yehezkiel. Kemudian kita baca lagi yuk ayat yang ke-11. Firman-Nya kepadaku, Allah berfirman kepada Yehezkiel, ya, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ya. Apa sih tulang-tulang itu? Siapa tulang-tulang itu? Tuhan katakan ini satu perumpamaan, satu penglihatan yang diberikan kepada Yehezkiel. Itu satu perumpamaan. Tuhan bilang begini, tulang-tulang itu adalah orang Israel, kaum Israel. Ya, kaum Israel yang bagaimana? Mereka yang sudah tidak punya pengharapan. Anak-anakku, seluruh yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Kita ini adalah orang Israel rohani dan hidup kita tidak lagi mempunyai pengharapan. Mengapa? Karena dosa di dalam hidup kita. Kita gak punya pengharapan lagi. Itulah sebabnya kamu bisa menjadi takut gagal. Kamu takut segala macam hal. Ya, karena apa? Itu semua dosa yang telah mengambil pengharapan kita. Dan Tuhan katakan, seperti tulang-tulang kering, itulah kita tidak mempunyai pengharapan. Lalu bagaimana? Pengharapan bahwa dosa membuat kita putus asa, kita tidak punya pengharapan untuk dapat masuk ke dalam surga. Ya. Tetapi puji Tuhan, kita akan membaca satu ayat lagi dalam 1 Timotius 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita.
Ya, melalui Yesus Kristus kita mempunyai pengharapan lagi. Mengapa demikian? Sebab kita tahu Kristus Yesus datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia. Allah yang datang sebagai manusia di dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Sebab itulah dikatakan di dalam Yesus Kristus kita mempunyai pengharapan. Ya. Nah, mari anak-anakku yang Tuhan kasihi, setiap kita yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita bersyukur kalau kita dipilih untuk menjadi orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Kristus Yesus. Dengan demikian kita punya pengharapan lepas dari kutuk dosa untuk masuk kepada kehidupan kekal. Tidak masuk kepada kebinasaan, tetapi masuk kepada kehidupan kekal. Kalau ada pada saat ini yang masih ragu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, ayo buang keraguan. Sebab dengan engkau menerima Kristus Yesus Tuhan, maka engkau mempunyai pengharapan bebas dari dosa. Karena orang tidak akan punya pengharapan dalam hidupnya apabila kutuk dosa masih mengikatnya. Tetapi melalui Kristus Yesus Tuhan, kutuk dosa itu telah dipatahkan lewat kematiannya di kayu salib. Sebab itu, mari Tuhan membuka pintu anugerahnya melalui Yesus Kristus, supaya kita, orang-orang yang hidup tidak punya pengharapan, memiliki pengharapan. Kita yang hidup di dalam keputusasaan mempunyai pengharapan bahwa kita lepas dari kutuk dosa, masuk kepada hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa di dalam-Mu ada pengharapan. Selama kami hidup di dunia ini, kami memiliki pengharapan. Kami tidak lagi hidup di dalam keputusasaan. Dan bukan itu saja, kami memiliki pengharapan untuk masuk kepada hidup kekal, lepas dari kebinasaan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini, hamba juga mau berdoa secara khusus bagi mereka yang masih ragu untuk menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Mari ya Bapa, biarlah Tuhan belenggu-belenggu dosa yang mengikat pintu hati mereka, menutup pintu hati mereka. Pada pagi hari ini, belenggu-belenggu itu diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hati yang terbelenggu itu dibebaskan sehingga menerima pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat pengharapan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Pengharapan di dalam hidup di dunia ini. Pengharapan bahwa Kristus Yesus Tuhan telah mati untuk kami, melepaskan kami dari kutuk dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, jangan lagi hidup dalam putus asa. Karena di dalam Kristus ada pengharapan. Bukan hanya pengharapan akan hidup kekal, tetapi di dalam dunia ini, di tengah keputusasaan, Kristus Yesus sudah datang di dalam hidupmu sebagai Tuhan untuk memberikan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai
ketemu di hari Kamis.